Untuk video yang kedua yaitu tentang Health and Safety Environment pada kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina Persero adalah BUMN yang bergerak pada bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir itu tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi seperti di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Berikut adalah analisis terkait kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir dengan fokus pada identifikasi bahaya, pengendalian resiko, dan penerapan standar operasional HSE. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Berdasarkan data dari berbagai sumber itu terdapat beberapa bahaya utama yang perlu diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang pertama ada sambaran petir atau lightning strike. Salah satu penyebab kebakaran di kilang minyak adalah sambaran petir. Hal ini terjadi karena kilang minyak memiliki struktur tinggi yang mudah tersambar petir. Untuk yang kedua yaitu kebocoran gas dan cairan yang mudah terbakar. Kebocoran pada sistem pipa, katup atau tangki itu dapat melepaskan gas atau cairan yang mudah terbakar. Jika kebocoran ini bertemu dengan sumber api, dapat menyebabkan kebakaran. Untuk yang ketiga ada overheating atau panas berlebih, yang mana peralatan seperti pompa atau motor yang tidak dirawat dengan baik itu dapat menjadi lebih panas sehingga meningkatkan resiko kebakaran. Untuk yang keempat yaitu ada sulfidasi dan korosi. Endapan sulfur dan korosi pada peralatan itu dapat melemahkan struktur dan meningkatkan resiko kebakaran. Untuk yang kelima ada overflow atau meluber. Tumpahan atau melubernya bahan bakar dari tangki penyimpanan itu dapat menyebabkan kebakaran jika tidak segera ditangani. Untuk yang kedua ada tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan. Untuk mengendalikan risiko kebakaran PT Pertamina telah menerapkan beberapa langkah pengendalian. Yang pertama seperti sistem penangkal petir. Setelah kejadian kebakaran di kilang Balongan pada tahun 2021, itu Pertamina membangun sistem penangkal petir 2 lapis di semua kilangnya untuk mencegah sambaran petir. Untuk yang kedua yaitu pemeliharaan dan inspeksi rutin. Melakukan pemeliharaan dan inspeksi rutin pada peralatan untuk mendeteksi dan memperbaiki kebocoran atau kerusakan yang dapat menyebabkan kebakaran. Untuk yang ketiga yaitu pelatihan dan kesadaran karyawan. Memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada karyawan dan kontraktor untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi potensi bahaya. Untuk yang keempat yaitu penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3. Mengimplementasikan SMK3 untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko keselamatan kesehatan kerja secara sistematis. Untuk yang ketiga ada standar operasional HSE yang wajib diterapkan. PT Pertamina wajib menerapkan standar operasional HSE yang sesuai dengan regulasi dan best practice industri. Yang pertama itu ada ISO 45001, standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menggantikan OSAS 18001. Standar ini memberikan pedoman dalam mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan merancang tindakan pencegahan yang efektif. Kemudian ada API RP75, standar dari American Petroleum Institute yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pengeboran dan produksi migas lepas pantai. Standar ini mengharuskan perusahaan migas untuk memiliki program keselamatan yang terstruktur dan dilengkapi dengan prosedur darurat. Untuk yang terakhir ada pedoman internal Pertamina, yaitu dokumen internal seperti standar operasional prosedur dan tata kerja organisasi yang menjelaskan cara melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Kemudian ada dampak dan tindakan pasca kebakaran. Kebakaran di kilang minyak itu tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga dampak lingkungan di sosial. Yang pertama ada kerugian material. Kebakaran di kilang Cilacap itu menyebabkan kerugian sebanyak 237 miliar akibat terbakarnya tangki penyimpanan pertalit. Untuk yang kedua ada dampak lingkungan. Asap hitam dari kebakaran bercampur dengan air hujan menyebabkan pencemaran air di sekitar area kilang. Untuk yang ketiga yaitu ada tindakan pasca kebakaran. Pertamina memberikan bantuan air bersih, melakukan pembersihan sumur, dan melakukan penyedotan air tercemar untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat.
Kemudian ada rekomendasi untuk peningkatan keamanan. Untuk mencegah terjadinya kebakaran di masa depan, disarankan agar PT Pertamina yang pertama itu harus bisa melakukan evaluasi dan peningkatan sistem penangkal petir, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem penangkal petir, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Untuk yang kedua yaitu ada peningkatan infrastruktur dan teknologi, mengadopsi teknologi terbaru dalam pemantauan dan deteksi dini kebocoran serta pemeliharaan peralatan. Untuk yang terakhir ada keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat sekitar dalam program kesadaran keselamatan dan memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.